Hai! Hai! Gue Denia. Di video kali ini gue mau bahas drama Korea yang judulnya Hi Bye Mama. Drama Korea Hi Bye Mama ini bercerita tentang seorang hantu. Dia sudah jadi hantu selama 5 tahun. Namanya Cha Yuri. Dia menjadi manusia dan diberikan waktu selama 49 hari. Setelah itu, dia akan kembali ke akhirat. Singkat cerita, Cha Yuri ini meninggal ketika dia sedang hamil besar karena sebuah kecelakaan. Cha Yuri ini meninggal, dia jadi hantu, dia melihat keluarganya, dia lihat bayinya, dia lihat suaminya yang dia tinggal harus mengalami kepahitan karena kepergiannya dia. Cha Yuri ini diperankan oleh Kim Tae-hee. Pasti semua udah tahu dong Kim Tae-hee. Iya, yang cantik banget itu. Iya, istrinya Rain itu. Iya, bener. Terakhir dia main drama Yongpal tahun 2015. Iya, bener banget. Dan dia udah punya 2 anak. Dan bener banget lagi mukanya nggak berubah gitu-gitu aja. Gue inget banget dulu pertama kali lihat dia itu di drama Love in Harvard. Ini drama jadul banget. Gue inget gue masih SMP di situ. Dan ketika gue bandingin lagi muka dia di drama Love in Harvard yang tayang 2005 lalu sama drama yang ini, gila sih. Mukanya sama sekali nggak berubah. Itu dia manusia apa bukan? Cha Yuri ini meninggalkan seorang suami yang adalah seorang dokter bernama Cho Kang-hwa. Cho Kang-hwa ini bener-bener sedih banget dan dia merasa bersalah. Dia ngerasa kalau salah dialah akhirnya Cha Yuri meninggal. Dan dia bener-bener ngalamin depresi waktu dia ditinggal mati oleh istrinya. Cho Kang-hwa ini diperankan Lee Kyu-hyung. Ada yang kenal sama Lee Kyu-hyung? Kalau kalian nonton drama Dr. John, kita ngeliat apa sih nih orang? Ikut campur aja urusan orang lain. Tapi kalau di drama ini kita tuh yang I'm so sad. Kenapa dia harus ditinggal? Kenapa? Setelah ditinggal mati oleh Cha Yuri, akhirnya Cho Kang-hwa menikah lagi. Dia punya istri baru yang namanya Oh Min-jung. Oh Min-jung ini diperankan oleh Go Bo-gyeol. Itu kan bacanya Go Bo-gyeol. Oh Min-jung di sini dia menjalankan perannya sebagai ibu dan istri itu dengan benar-benar tulus. Hati penuh cinta dan penuh kasih sayang walaupun itu berat banget buat dia. Salut buat Oh Min-jung. Oke, berikutnya adalah yang paling kita tunggu-tunggu. Enggak juga sih. Anak dari Cha Yuri dan Cho Kang-hwa, yaitu Jo So-woo. Nah, So-woo ini berusia 5 tahun. Ya iyalah kan. Meninggalnya juga 5 tahun. Di usia 5 tahun ini mengalami keterlambatan perkembangan. Jadi secara kognitif dan perkembangan bicaranya atau bahasanya terlambat. Kenapa bisa seperti itu? Kita juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Cuman kalau lihat dari beberapa adegan di drama ya, kayak si So-woo ditinggal main sendirian, So-woo ditinggal nonton TV sendirian, So-woo diajak keluyuran sama mamanya tapi jarang diajak ngobrol. Ya terang aja perkembangan bahasanya terlambat. Dari sisi terapis. Tapi kalau dari sisi yang lain ya kita bisa bilang mungkin keterlambatan itu terjadi karena dia selalu diikuti oleh hantu. Dalam kali ini hantunya Cha Yuri. Mungkin, siapa tahu. Atau bisa juga karena dia lahirnya itu terpaksa karena mamanya kecelakaan, jadi akhirnya dia mengalami keterlambatan perkembangan. Ya, itu teori yang tidak dijelaskan sih di drama, itu cuma tebakan gue aja. Nah, artis cilik yang memerankan Jo So-woo ini adalah So-jin. Ya, oke? Kalian bakal kaget ya kalau ngedenger ini. Tapi kalau kalian udah baca juga pasti nggak kaget ya. Jadi, Jo So-woo yang kita lihat di drama, itu adalah anak perempuan, ternyata diperankan oleh anak laki-laki. Gils.
Gue shock banget pas gue tahu kalau ternyata Sowoo ini diperanin sama anak laki-laki. Gak kebayang gitu loh. Gue sampai buka IG mamanya cuman buat nyari tahu kayak gimana anak ini ketika dia jadi laki-laki yang seutuhnya. Penontonnya juga bilang kalau Seo Jin ini paham kalau yang dia lakukan adalah acting. Gue nggak sabar sih nunggu dia gede. Kita catat ya namanya Seo Jin. Drama Hi Bye Mama ini tayang di TVN, tayangnya selama Februari-April 2020 kemarin. Awalnya itu sebenarnya judulnya Annyeong Omma. Nah, kalau dalam bahasa Korea, Annyeong ini bisa artinya hi atau bye. Jadi kayak misalnya kalau kita datang nih, kita ketemu sama seorang, annyeong, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau pisahan juga nih, mau pulang ke rumah masing-masing, annyeong, gitu. Jadi emang annyeong ini artinya bisa dua macam, makanya judulnya akhirnya diganti jadi Hi Bye Mama gitu. Annyeong Mama. Selama dia tayang, itu ratingnya rata-rata 5-6%. Untuk levelan stasiun TV kabel, sebenarnya ini udah lumayan bagus ya. TV kabel loh. Kalau ada TV kabel yang ratingnya melesat tinggi jauh banget gitu, lebih dari 10%, itu benar-benar luar biasa. Sementara kalau TV nasional kayak SBS, MBC, KBS, dia dapat rating yang banyak. Bisa jadi mungkin karena yang nonton juga lebih banyak, karena kan itu TV nasional. Kayak kita nonton RCTI gitu kan. Sebenarnya gue sih nggak begitu melirik ratingnya ya pas nonton drama ini. Karena jujur aja gue suka banget sama ceritanya. Temanya tidak masuk akal. Dan yang suka yang seperti itu. Hantu jadi manusia lagi dan dia punya waktu 49 hari untuk bisa hidup kembali. Ini ngingetin gua kalau kalian semua pernah nonton drama Korea 49 Days. Mirip-mirip sama situ, makanya ketika temen gue ceritain di awal tuh gue agak bingung ya, dia jadi manusianya kayak gimana. Kalau di 49 Days kan dia minjem badannya orang lain. Nah kalau di sini dia minjem badan siapa? Oh ternyata dia langsung mengeras. Dia yang tadinya hanya udara, makhluk halus, akhirnya dia menjadi makhluk padat. Tiba-tiba. Sekarang kita bahas kenapa drama ini gue suka banget nontonnya dan gue rekomendasiin kalian wajib nonton drama ini. Pertama, ini temanya bener-bener bagus banget ya. Terlepas dari itu nggak masuk akal, tapi makna pelajaran pesan moral utama yang disampaikan tentang cinta kasih, khususnya antara ibu dan anak, entah itu ibunya Chayuri ke Chayuri atau Chayuri ke anaknya dia, itu dapet banget. Sampai mati pun ketika lo udah jadi ibu, lo bakal mikirin anak lo. Dan juga pesan-pesan kehidupan, ya kan, kayak kita tuh harus menghargai kehidupan kita. Banyak banget di situ diulang-ulang ketika si para hantu yang ada di drama itu kayak sedih. Hantu mana sih yang nggak punya penyesalan? Mengajarkan kita untuk bener-bener menghargai hidup kita. Yang kedua, kenapa gue suka banget sama drama ini? Karena dia tuh sebenarnya ngambil genre komedi. Jadi komedinya dapat, pesan kehidupannya pun dapat. Jadi ada satu momen dimana kalian nonton, kalian ketawa, terus kalian nangis. Terus kalian ketawa, terus kalian nangis lagi. Mungkin kalau ada yang lihat, mereka bakal bilang, Oh gila, kok tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Momen-momen dimana Chayuri harus meninggal, itu kayak ngupas bawang, tau gak sih? Setiap dikupas adegannya, ya ampun ini sedih banget. Gitu aja terus sampai episode 16. Cuman ya, yang agak gue bingungin adalah kenapa anak-anaknya suka hilang gitu. Nggak mungkin kan Cho Kang-hwa bisa duduk di taman sendirian, anaknya nggak dibawa. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan Chayuri dan temen-temennya hangout, keluar, minum-minum, makan-makan. Anak-anaknya di mana? Anaknya di mana? Gue nggak habis pikir. Dan gue sampai ngeliat jamnya loh di film itu ya. Jamnya itu menunjukkan kalau itu jam 4 sore. Terus anaknya ada di mana? Nggak mungkin kan anak TK sekolah sampai jam 4 sore. Nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Tapi ya udahlah ya. Jadi buat kalian yang penasaran, kenapa sih Chayuri dihidupin lagi selama 49 hari? Kenapa dia bisa dapat jatah hidup 49 hari? Apa yang harus dia lakukan dalam 49 hari? Kalian harus nonton aja sendiri ya. Karena ini seru banget, nggak bakal nyesel deh. Oke? Segitu dulu. Jangan sirik sama kecantikan Kim Tae-hee. Berusaha aja kalian bisa kayak gitu ya. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah! God bless you!
tahu lagi harus pakai emosi yang mana ketika nonton drama ini gitu, karena ada